Suka makan daging merah dan daging olahan? Yuk simak video ini. Daging merah banyak mengandung nutrisi penting seperti protein, vitamin B12, dan juga seng. Tapi ternyata ada resiko juga yang harus kita pahami. Jadi di sini saya akan membahas topik terkait hubungan antara konsumsi daging merah, daging olahan, dan risiko kanker. Informasi ini saya ambil dari European Journal of Epidemiology dengan judul Consumption of Red Meat and Processed Meat and Cancer Incidence, a Systematic Review and Meta-Analysis of Prospective Studies. Konsumsi daging merah dan daging olahan dan kejadian kanker, tinjauan sistematis dan meta-analisis studi prospektif. Jadi selama ini ada banyak perdebatan mengenai topik ini sebetulnya. Dan ada yang beranggapan daging merah penyebab utama kanker. Sementara yang lain merasa buktinya belum cukup kuat. Untuk memperjelas, kita akan membahas studi skala besar yang terbaru ini dan kemudian menganalisis berbagai penelitian sebelumnya. Jadi studi ini mengamati daging merah seperti daging sapi, domba, atau babi, dan daging olahan seperti bacon, hot dog, salami, sosis, dan serta hubungan antara jumlah konsumsi keduanya dengan risiko terkena berbagai jenis kanker. Hasilnya cukup menarik. Jadi studi tersebut mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara konsumsi daging merah dan peningkatan risiko beberapa jenis kanker. Orang yang paling banyak mengkonsumsi daging merah dibandingkan dengan mereka yang paling sedikit mengkonsumsi daging merah ditemukan memiliki risiko sebanyak 9% lebih besar terkena kanker payudara. 25% lebih besar terkena kanker endometrium. Risiko 10% lebih besar terkena kanker kolorektal. Risiko 17% lebih besar terkena kanker usus besar. Risiko 22% lebih besar terkena kanker rektal. Risiko 26% lebih besar terkena kanker paru-paru. Dan risiko 22% lebih besar terkena karsinoma hepatoseluler atau kanker hati. Dan di studi ini juga menemukan hubungan antara konsumsi daging olahan dan beberapa jenis kanker. Dibandingkan dengan mereka yang asupannya lebih rendah, individu dengan konsumsi daging olahan tertinggi memiliki risiko 6% lebih besar terkena kanker payudara, risiko 18% lebih besar terkena kanker kolorektal, risiko 21% lebih besar terkena kanker usus besar, risiko 22% lebih besar terkena kanker dubur, dan risiko 12% lebih besar terkena kanker paru-paru. Tapi penting untuk dicatat bahwa ini hanya sekedar hubungan, bukan hubungan sebab akibat secara langsung. Namun hal ini menunjukkan potensi keterkaitan yang perlu dipelajari lebih lanjut. Jadi, apa sih sebetulnya arti penelitian ini bagi pola makan kita? Poin utamanya adalah batasi konsumsi. Ingat, yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kita tidak perlu sepenuhnya menghindari daging merah, tapi sebaiknya batasi asupannya. Karena tadi di atas saya sudah jelaskan bahwa daging merah juga banyak mengandung nutrisi penting seperti protein, vitamin B12, dan juga seng. Dan dalam hal ini, coba tambahkan lebih banyak sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, lentil, tahu, atau tempe yang sering kita temui. Dan kita juga masih tetap bisa menikmati daging merah sesekali. Untuk daging olahan seperti sosis, daging burger, kemudian bacon, salami, dan lain-lainnya, sebaiknya diminimalisasi sebisa mungkin. Karena saya juga pernah membahas terkait UPF atau ultra processed food sebelumnya. Bisa dilihat di channel ini. Dan pilihlah terutama makanan segar dan utuh sebisa mungkin. Jadi ingat, ini hanya satu studi dan penelitian lebih lanjut perlu dilanjutkan untuk memahami sepenuhnya hubungan antara konsumsi daging dan risiko kanker. Dan perlu diingat juga untuk menjaga pola makan seimbang dan memprioritaskan kebiasaan makanan sehat. Jika kita memiliki kekhawatiran tentang pola makan atau risiko kanker, selalu konsultasikan dengan dokter yang dapat memberikan saran yang lebih baik dan juga dipersonalisasi. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.